Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Sari Mutmainah. Saya mahasiswa doktoral S3 Pendidikan Agama Islam berbasis interdisipliner UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul artikel saya yang berjudul Spiral Kurikulum Jeremy Burnner, yaitu model, implikasi, dan pengembangan dalam pendidikan Islam di madrasah dan pesantren. Kurikulum menjadi elemen yang paling sentral dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman, sebab mulai desain dan implementasi kurikulum yang tepat, proses pembelajaran agama Islam tidak hanya bersifat tekstual, namun mampu memberikan ruang yang memadai dalam upaya pembentukan sikap, keterampilan berpikir kritis, serta kompetensi siswa dalam menghadapi realitas kontemporer. Selanjutnya, slide kedua. Tantangan utama pendidikan Islam kontemporer adalah menemukan format kurikulum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan umum secara harmonis, sehingga mampu menghasilkan generasi muslim yang unggul secara spiritual tanpa meninggalkan status intelektualnya. Persoalan integrasi antara kurikulum agama dan umum di madrasah maupun pesantren sejatinya bukan hal yang sama sekali baru. Beragam kajian pendahulu menunjukkan bahwa polemik integrasi ini seringkali menunai kendala implementasi yang cukup serius di madrasah atau pesantren. Adanya kecenderungan dualisme pendidikan yang menciptakan jarak antara ilmu agama dengan pengetahuan umum. Dualisme tersebut menimbulkan dampak negatif seperti fragmentasi ilmu, dikotomi pengetahuan, serta keterbatasan kompetensi lulusan. Juga kurangnya relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari. Integrasi yang dimaksud yaitu memungkinkan siswa mampu melihat keterkaitan antara nilai-nilai agama dengan konteks kehidupan nyata secara berkelanjutan. Selanjutnya, slide ketiga. Dalam upaya menjawab persoalan-persoalan tersebut, model spiral kurikulum yang dikembangkan oleh Jeremy Burnner menawarkan pendekatan yang menarik untuk diimplementasikan. Dalam konteks pendidikan Islam di madrasah dan pesantren, kurikulum spiral merupakan model kurikulum yang mengedepankan prinsip kontinuitas, di mana suatu konsep atau kompetensi yang diajarkan pada tahap awal pembelajaran akan mampu kembali di tahapan berikutnya dengan tingkat kompleksitas dan kedalaman yang semakin meningkat. Spiral kurikulum menuntut guru dan pengembang kurikulum untuk secara aktif menciptakan hubungan antara konten materi, agama, dan umum dalam setiap jenjang pembelajaran, sehingga siswa mengintegrasikan nilai-nilai agama dan penerapannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara filosofis, model spiral kurikulum berakar pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada eksplorasi konsep-konsep dasar secara berulang dengan tingkat kompleksitas yang bertambah secara progresif. Teori ini mengasumsikan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui interaksi yang berulang dengan konsep inti secara bertahap. Secara teoritis, model spiral memungkinkan siswa membangun keterampilan dan konsep secara bertahap, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Model spiral juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai kemampuan individu mereka, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Pendekatan ini membantu siswa memahami materi secara mendalam karena konsep dasar terus diperkenalkan ulang dengan tingkat kerumitan yang meningkat secara profesional dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, slide keempat. Teori pengembangan kognitif. Seperti John Piaget, sejalan dengan pendekatan ini yang menekankan pentingnya pengajaran yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Menurut Vygotsky,
Interaksi sosial memainkan peran kunci dalam pengembangan pengetahuan. Dalam spiral kurikulum, dengan menekankan pada pengulangan dan eksplorasi progresif, memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang intensif antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif, mendukung pertumbuhan intelektual siswa, serta memperkuat keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah secara kolektif. Selanjutnya, slide 5. Strategi pengembangan dapat dimulai misalnya dari perumusan kompetensi dasar yang bersifat tematik dan relevan dengan nilai-nilai keislaman, kemudian dikembangkan secara bertingkat dalam jenjang pembelajaran yang berbeda. Pada tahap awal, materi difokuskan pada pengenalan prinsip dasar ajaran Islam seperti tauhid, akhlak, ibadah, dan sejarah Islam. Kemudian materi tersebut dibangun secara berulang dalam jenjang berikutnya dengan kedalaman yang meningkat, mencakup analisis sosial keagamaan, fikih, kontemporer, dan tafsir kontekstual. Strategi implementasi model ini menuntut desain kurikulum yang bersifat modular dan fleksibel. Dalam setiap tema-tema besar agama Islam diintegrasikan dengan isu-isu aktual seperti lingkungan hidup, teknologi, atau hak asasi manusia. Di sini guru dituntut memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai materi, sehingga memungkinkan siswa berperan aktif dalam pembangunan makna pembelajaran. Selanjutnya, slide 6. Implementasi pedagogik dari pendekatan spiral kurikulum mencakup perubahan paradigma, mengajarkan dari transfer informasi menuju dialog kritis dan reflektif. Guru di madrasah dan pesantren perlu mengembangkan strategi asesmen formatif yang menilai pemahaman kontekstual dan aplikasi nilai, bukan hanya hafalan dan kemampuan reproduktif semata. Selain itu, pendekatan spiral mendorong pengembangan kurikulum berbasis riset tindakan kelas, di mana guru secara aktif melakukan refleksi dan perbaikan terhadap metode serta struktur pembelajaran. Dalam konteks pesantren yang memiliki tradisi pembelajaran kitab kuning dan holako, misalnya, spiral kurikulum dapat diadopsi dengan penguatan keterkaitan antara mata pelajaran dan pengembangan proyek pembelajaran tematik lintas disiplin. Selanjutnya, slide ke-7. Implementasi kurikulum spiral tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam memahami dan mengelola proses pembelajaran spiral secara metodologis. Banyak guru agama masih berpijak pada pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, bukan pada pembelajaran aktif siswa. Transformasi ini memerlukan pelatihan dan pengembangan profesional yang sistematis. Keberhasilan implementasi model pembelajaran progresif sangat bergantung pada kualitas pelatihan guru dan dukungan institusi. Keterbatasan sumber daya di banyak madrasah dan pesantren juga menjadi hambatan. Kurikulum spiral menuntut perencanaan jangka panjang, materi ajar yang kontekstual, serta sistem asesmen yang mendalam. Hal ini tidak selalu tersedia, terutama di lembaga yang berada di daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan sumber belajar. Selain itu, kurikulum nasional yang masih kaku juga menyulitkan fleksibilitas pengembangan spiral kurikulum karena sebagian besar institusi masih sangat tergantung pada kurikulum Kementerian Agama yang bersifat normatif dan padat materi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam desain evaluasi pembelajaran spiral kurikulum yang membutuhkan asesmen yang formatif dan reflektif yang mampu menilai proses pengembangan konsep secara bertahap, bukan hanya capaian akhir. Dalam praktiknya, sistem penilaian di madrasah dan pesantren seringkali berorientasi pada tes tertulis yang menekankan hafalan, bukan pada analisis atau sintesis. Hal ini berpotensi menghambat esensi spiral kurikulum itu sendiri.
Selanjutnya slide ke-8. Untuk mendukung implementasi spiral kurikulum dibutuhkan peran aktif lembaga pendidikan tinggi Islam dalam menghasilkan tenaga pendidik yang tidak hanya menguasai materi agama, tetapi juga memiliki pemahaman pedagogik yang kuat. Kurikulum di lembaga pendidikan tenaga kependidikan Islam mestinya mulai memasukkan pelatihan desain kurikulum spiral dan metode pembelajaran reflektif sebagai bagian dari kompetensi dasar guru. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dapat memberikan insentif bagi madrasah dan pesantren yang berani mengembangkan kurikulum alternatif berbasis spiral. Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam penyusunan panduan desain spiral kurikulum yang kontekstual dengan budaya dan sistem pendidikan Islam. Panduan ini dapat mencakup contoh progresi materi ajar, strategi penilaian bertahap, serta metode reflektif dan inquiry yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangan kolaboratif antara akademisi, praktisi pendidikan pesantren, dan pemangku kebijakan akan memperkuat posisi spiral kurikulum sebagai pendekatan yang layak berkelanjutan. Penelitian tindakan sekolah juga dapat menjadi arena dalam menguji dan mengembangkan spiral kurikulum di berbagai setting madrasah dan pesantren. Melalui pendekatan ini, setiap lembaga dapat merumuskan model spiral mereka sendiri berdasarkan konteks lokal dan sumber daya yang tersedia. Hasilnya dapat menjadi basis praktik baik yang direplikasi dan diperluas secara nasional. Keberhasilan spiral kurikulum juga akan sangat bergantung pada bagaimana sistem evaluasi nasional mampu mengakomodasi capaian pembelajaran berbasis proses dan refleksi, bukan hanya hasil akhir. Sistem asesmen berbasis portofolio, proyek kolaboratif, dan refleksi diri perlu dikembangkan untuk mendukung ruh dari spiral kurikulum itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.